selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Yastin Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Pemirsa, pabrik pembuat pupuk ilegal di Lampung Selatan, Lampung, digerebek polisi. Dua pekerja yang sedang mengoplos pupuk diringkus petugas. Aparat Reskrim Polres Lampung Selatan menggerebek pabrik pembuat pupuk ilegal di Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Petugas juga menggerebek dua gudang lainnya di Taman Agung, Kecamatan Kalianda, serta di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi lokasi pengepul dan gudang produksi pupuk oplosan. Dari ketiga lokasi, petugas menyita 54 ton pupuk ilegal berjenis KCL dan NPK. Setiap karung dijual dengan harga Rp120.000 per kuintal. Agar tidak terendus, tersangka menjual pupuk ilegal ini ke perkebunan sawit yang berada di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dalam mengoplos pupuk, pelaku mencampur bahan berupa kapur pertanian, garam, pewarna merah, dan batu bata yang kemudian diaduk dan digiling hingga halus. Para pelaku mengemas pupuk palsu ini ke dalam karung pupuk KCL, merek Mahkota Vitizer, dan daun sawit. Di lokasi, polisi meringkus dua orang tersangka yang sedang mengoplos pupuk. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kita lakukan dimulai dari Kalianda tadi. Nah dari situ kita langsung cek di sana. Ternyata dapat dua orang yang sedang melakukan pekerjaan mencampur, kemudian membuat campuran pupuk dengan jenis tertentu ya di situ, dan ditemukan juga bahan-bahannya. Seperti tadi disampaikan ada di situ garam, terus ada di situ pewarna, kemudian kapur, terus batu bata. Dua tersangka yang diamankan mengaku sudah 4 bulan bekerja sebagai pengoplos pupuk dengan gaji Rp3 juta per bulan. Setiap hari mereka bisa memproduksi 3 ton pupuk ilegal. Kini polisi memburu tersangka utama berinisial AG yang kabur dan menjadi DPO pihak kepolisian. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan. Lokasi tempat transaksi narkoba di kawasan Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Petugas menangkap 4 orang pemakai sabu. Aparat Polrestabes Medan dan Polsek Medan Tuntungan menggerebek sebuah perkampungan di kawasan Pantai Bokek, Tanjung Selamat, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi yang digerebek petugas disinyalir kerap dijadikan sebagai tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Para pelaku yang melihat kedatangan petugas segera kabur agar tidak ditangkap. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. 4 orang ditangkap petugas di lokasi. Semuanya positif memakai sabu. Polisi menyita beberapa alat hisap sabu serta plastik klip pembungkus yang ditemukan di sejumlah tempat. Jelaskan untuk urin hasilnya adalah keempatnya positif, Bapak. Berarti artinya mereka ini pengguna narkoba ya, Pak? Masih di dalam pendalaman, tapi dapat kami sampaikan hasilnya urinnya positif, Pak. Kini polisi masih memeriksa intensif 4 pemakai sabu untuk meringkus penjual dan pemasok sabu di wilayah tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Diduga tidak terima ingin digugat cerai, seorang suami di Kota Medan, Sumatera Utara tega membacok istrinya sendiri hingga tewas. Maya Sari Siregar, wanita berusia 40 tahun, tewas dengan kondisi bersimbah darah usai dibacok Indra Saputra yang tak lain adalah suaminya sendiri. Warga sekitar yang mengetahuinya adanya peristiwa ini segera menangkap pelaku. Tak hanya itu, warga yang geram dengan ulah pelaku sempat menghakiminya hingga babak belur dan nyaris tewas. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, sebelumnya korban yang sedang naik becak motor ditabrak oleh pelaku yang mengendarai becak motor lain. Pelaku kemudian turun dan membacok sang istri dengan membabi buta. Petugas kepolisian sektor Percut, Setuan yang menerima laporan lalu membawa korban serta pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi.
Sebanyak 2 anak di Sumatera Selatan dilaporkan menderita penyakit gangguan ginjal akut. 1 anak berusia 4 tahun meninggal dunia. Sementara itu di Sumatera Utara 7 anak menderita penyakit gagal ginjal akut, 6 diantaranya meninggal dunia. Sebanyak 2 anak di Sumatera Selatan dilaporkan menderita penyakit gangguan ginjal akut. 1 anak berusia 4 tahun di Palembang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut pada 3 Oktober setelah sempat dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Sementara anak berusia 13 tahun di Kabupaten Lahat kondisinya sudah membaik. Kita sudah mendapat laporan dari RSMH selaku rumah sakit yang merawatnya. Itu lebih kurang dirawat 1 minggu, kemudian terjadi kemudian setelah dirawat meninggal kan. Memang hasil dari laporan dari RSMH memang karena gagal ginjal akut ya itu. Dari satu tadi ya Pak ya? Dua-duanya ya. Upaya mitigasi dilakukan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan diantaranya dengan mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak mengonsumsi obat dalam bentuk sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Khususnya obat sirup yang mengandung etilen glikol yang masih dilakukan pengujian laboratorium kesehatan. Sementara itu di Sumatera Utara, 7 anak menderita penyakit gagal ginjal akut. 6 diantaranya meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya masih menjalani perawatan. Ketujuh pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal ini berusia antara 1 hingga 6 tahun. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau para orang tua untuk tidak memberikan sembarang obat kepada anaknya yang mengalami sakit. Saya meminta kepada seluruh warga Sumatera Utara untuk tidak mengambil langkah mengobati anaknya apabila dia mengalami sakit, muntah-muntah, panas, demam, batuk, pilek, itu dia. Karena sementara belum ditemukan penyebab secara konkret. Tetapi dari orang-orang yang meninggal ini, 20 provinsi yang sudah mengalami rata-rata mengonsumsi obat sejenis paracetamol yang datangnya dari luar. Bila para anak mengalami sakit, Edi meminta para orang tua untuk langsung membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Orang nomor 1 di Sumatera Utara itu juga akan memberi arahan kepada seluruh puskesmas agar bertindak efektif dan efisien. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Medan, Sumatera Utara, Syamsul Rizal, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital.
Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi 3 zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Terdata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Kasus gagal ginjal akut pada anak kian bertambah di tanah air. Saat ini, data sementara dari Pemprov DKI Jakarta, jumlah kasus gagal ginjal akut misterius di DKI Jakarta bertambah dari 49 orang menjadi 71 kasus. Sebanyak 40 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara Kementerian Kesehatan mendata saat ini ada 115 anak yang meninggal dunia dari 208 kasus di 20 provinsi. Larangan ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita semua. Saat ini sudah ada sebanyak 115 ya yang meninggal, artinya 55% ya dari 208 kasus dari 20 provinsi. Kalau di Badan POM adalah pengawasan obat dan makanan, jadi semua obat yang akan diproduksi itu diteliti dan diizinkan melalui Badan POM, termasuk melakukan pengawasannya. Sementara Kementerian Kesehatan adalah yang menggunakannya, ya, yang menggunakannya. Nah, dengan kasus ini berkaca juga dari kasus di Gambia, Afrika Barat itu, memang anak-anak yang menjadi korban gagal ginjal itu karena berkaitan dengan konsumsi obat yang mengandung ketiga zat tadi, atau terutama 2 zat tadi. Nah, tetapi obat-obat yang di Gambia itu tidak beredar di Indonesia, hanya saja obat yang tadi ada komponennya etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah suatu zat untuk pencampur ya, agar obat-obat esensialnya dapat menjadi sirup. Nah, inilah yang harusnya diatur, mana yang boleh, mana yang tidak, dan berapa kadar yang akan dibolehkan. Ini semuanya adalah kewenangan dari Badan POM. Dari data Kemenkes, lebih dari 50% pasien gagal ginjal akut pada anak di Indonesia dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. RSCM mencatat telah menerima pasien gagal ginjal akut pada anak sejak bulan Januari 2022. Peningkatan jumlah pasien ini kian bertambah secara signifikan sejak Agustus 2022. Rata-rata pasien berusia 8 bulan hingga 8 tahun. Saat ini RSCM tengah menentukan langkah yang tepat untuk menangani pasien gagal ginjal agar tidak terus bertambah, salah satunya dengan menghentikan sementara penggunaan obat dengan kandungan tertentu. Nah, masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa kasus ini ada. Jadi artinya mereka harus hati-hati. Kalau ada anak demam, jangan langsung ngasih obat. Ya kan? Kan kita masih mencoba untuk bagaimana memberikan cairan yang cukup, melakukan kompres. Jadi pemberian obat harus hati-hati, harus ke dokter untuk dipilihkan apa yang perlu saja. Dan apa yang insya Allah menjadi tidak berbahaya bagi anak-anak tersebut. Kira-kira begitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh kami dan juga Kementerian Kesehatan adalah dalam rangka untuk mencari solusinya. Kami sedang mencoba untuk melakukan yang istilahnya penghentian peredaran obat tertentu dalam bentuk tertentu hanya untuk sementara, karena kita lagi mencoba men-trace apakah benar dari sana. Kita belum melakukan tuduhan ya bahwa itu obat bahaya, enggak ada. Tapi karena Gambia melakukan sesuatu yang menjadi pembelajaran kita, yaitu menghentikan selama 2 minggu ternyata turun, kita mau coba. Kementerian Kesehatan menyebutkan hasil penelitian mendeteksi 3 zat kimia berbahaya, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil eter pada tubuh pasien balita yang menderita gangguan ginjal akut. Tim TV One mengabarkan.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan memanggil Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian berkaitan dengan larangan peredaran obat sirup yang diduga memicu gagal ginjal akut pada anak. Muhadjir menyebut untuk sementara kasus ini masih ditangani oleh Kemenkes dan BPOM. Penetapan status kejadian luar biasa untuk kasus gagal ginjal ini juga masih dalam kajian Kemenkes. Meski begitu, pihaknya akan memanggil Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian mengenai supervisi kementerian terhadap bahan baku atau produk obat-obatan yang dijual di masyarakat. Itu sementara masih ditangani Pak Menkes sama BPOM. Berarti laporannya belum ke Pak Menko? Sudah lapor ke saya, tapi masih belum, karena saya harus mengundang dengan Menteri Perdagangan, Kementerian Perindustrian terutama, karena ini ada kemungkinan bahan bakunya paling tidak itu impor. Bahkan mungkin obatnya itu sendiri impor. Kemudian yang dalam negeri mesti akan kita libatkan juga Kementerian Perindustrian, bagaimana supervisinya terhadap industri-industri domestik yang sekarang dicurigai menjadi pemicu adanya gagal ginjal akut itu. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta tengah meneliti penanganan bagian pasien gagal ginjal akut pada anak yang melonjak secara signifikan sejak Agustus 2022. Penghentian penggunaan obat tertentu menjadi salah satu cara yang ditempuh RSCM untuk menguji pemicu gangguan pada ginjal anak tersebut. Fenomena kasus gagal ginjal akut yang dialami anak-anak kian meresahkan orang tua di Indonesia. Dari data Kemenkes, tercatat lebih dari 50% pasien gagal ginjal akut pada anak di Indonesia dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. RSCM mencatat telah menerima pasien gagal ginjal akut pada anak sejak bulan Januari 2022. Peningkatan jumlah pasien ini kini bertambah secara signifikan sejak Agustus 2022. Rata-rata pasien berusia 8 bulan hingga 8 tahun. Saat ini RSCM tengah mendalami penelitian bagaimana penanganan terhadap pasien gagal ginjal agar tidak terus bertambah. Salah satunya dengan menghentikan sementara penggunaan obat dengan kandungan tertentu. Perlu diberikan edukasi bahwa kasus ini ada. Jadi artinya mereka harus hati-hati. Kalau ada anak demam, jangan langsung ngasih obat. Ya kan? Kan kita masih mencoba untuk bagaimana memberikan cairan yang cukup, melakukan kompres. Jadi memberikan obat harus hati-hati, harus ke dokter untuk dipilihkan apa yang perlu saja. Dan apa yang insya Allah menjadi tidak berbahaya bagi anak-anak tersebut. Larangan menghentikan sementara penggunaan obat sirup ini pun disampaikan Kementerian Kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat tidak mengkonsumsi obat sirup, termasuk vitamin sirup untuk sementara waktu. Mengenai obat sirup ini, yang diminta oleh Kementerian Kesehatan adalah kita sementara ini tidak menggunakan sirup obat dalam bentuk kemasan cairan atau sirup jadi. Mengingat tadi dari kasus-kasus yang kita ketahui anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif artificial itu kemudian ditemukan kandungan beberapa zat yang sifatnya toksik. Dan itu yang kita tahu adalah ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether. Nah, tentunya sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, kita mengambil langkah yang memitigasi ya, terutama artinya sifatnya antisipasi. Jangan sampai terjadi peningkatan kasus dan juga kematian. Karena kita tahu angka kematian dari kasus itu. Para orang tua pun diimbau untuk tidak sembarangan memberikan obat kepada anak yang mengalami demam tanpa anjuran dokter. Tim TV One mengabarkan. Pak pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda.
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pizza yang sejatinya adalah kuliner khas Italia dimodifikasi menjadi santapan dengan citra rasa khas Batak, di mana memang inilah inovasi bisnis yang coba dijalankan sebuah restoran di Balige, Sumatera Utara. Restoran ini bahkan mengadopsi nama bumbu dapur khas tanah Batak, Andaliman. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza Andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza Andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza Andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena Andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji Andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita belajar ya. Saya sampai bilang ini Andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, Andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza Andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000.
Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Nah, bagi Anda penggemar durian, wajib mencicipi durian khas Medan yang tenar akan cita rasanya yang lezat dan membuat ketagihan. Nofri Afandi dan Ferrari Narotama mengajak Anda berburu durian khas Medan. Nah, Bang, ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Pahit. Ini yang pahit ya? Yang agak kuning-kuningnya. Ini manis, kering, kuning. Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun, sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum. Dan segar buahnya, kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam, manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Jadi ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kali. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari kedai Durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian? Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah nih, dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa untuk itu, saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.